Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Dwi Cahaya dari kelas 05 Sake 008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang standar akuntansi pemerintah, pernyataan nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ali Akbar Tanjung. Dalam penyajian laporan keuangan, yaitu tentu saja ada tujuannya. Nah, secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Lalu ada B, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah. Lalu ada C, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Lalu ada D, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Lalu E, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Lalu ada F, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Nah, yang terakhir ada G, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Dalam penyajian laporan keuangan juga terdapat komponen-komponen. Nah, secara singkat, ada beberapa komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, lalu ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Lalu, komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Nah, kecuali yang pertama, laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Nah, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Lalu kita masuk pada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Nah, laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan LRA, yang kedua ada belanja, yang ketiga ada transfer, yang keempat ada surplus atau defisit LRA, yang kelima ada pembiayaan, lalu yang terakhir ada sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Lalu ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara kooperatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut. Ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, lalu koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada saldo anggaran lebih akhir. Samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara kooperatif dengan periode sebelumnya, pos-pos berikut. Nah, yang pertama ada kas dan setara kas. Kedua ada investasi jangka pendek. Ketiga ada piutang pajak dan bukan pajak. Lalu keempat ada persediaan. Kelima ada investasi jangka panjang. Keenam ada aset tetap. Tujuh ada kewajiban jangka pendek. Kedelapan kewajiban jangka panjang. Lalu kesembilan ada ekuitas. Nah, pos-pos lain yang disebutkan pada paragraf disajikan dalam neraca jika standar akuntansi pemerintah mensyaratkan atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan. Lalu ada aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika pertama, diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
atau berupa kas dan setara kas. Dan semua aset lain yang termaksud dalam poin A dan B yang tadi diklasifikasikan sebagai aset non-lancar. Lalu ada aset non-lancar. Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan masyarakat umum. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non-lancar yang disajikan di neraca. Lalu ada pengakuan dan pengukuran aset. Pengakuan aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Lalu pengukuran aset. Pengukuran aset adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kas dicatat sebesar nilai nominal. Kedua, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Lalu ada piutang dicatat sebesar nilai nominal. Keempat, persediaan dicatat sebesar. Nah, lalu ada 2 poin, yaitu biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Dari persediaan dicatat sebesar. Lalu biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nah, yang terakhir, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Lalu ada kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka pendek, suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Lalu jangka panjang sendiri, suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, jika sama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan, lalu entitas bermaksud mendanai kembali refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Lalu ada pengakuan dan pengukuran kewajiban serta ekuitas. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan. Dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Lalu ada pengukuran kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Lalu ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Lalu ada laporan arus kas dan laporan operasional. Laporan arus kas, arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Lalu, laporan operasional. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut. A. Pendapatan LO dari kegiatan operasional. Lalu ada poin B, beban dari kegiatan operasional. Poin C, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada. Lalu poin D, pos luar biasa bila ada. Dan poin E yang terakhir, surplus atau defisit LO. Penambahan pos-pos, judul, dan subtotal disajikan dalam laporan operasional. Jika standar ini mensyaratkannya atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Lalu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos. Poin A, ekuitas awal. Poin B, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan.
Poin C, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Misalnya, yang pertama, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Lalu yang kedua, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Lalu yang poin D, ekuitas akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam catatan atas laporan keuangan. Lalu kita sampai pada catatan atas laporan keuangan agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Poin A, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Poin B, informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Lalu poin C, ikhtisari pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Poin D, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Lalu ada E, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembaran muka laporan keuangan. Lalu ada poin F, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Lalu poin G yang terakhir, informasi lainnya diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Lalu penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi. Nah, bagian kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama adalah dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi standar akuntansi pemerintah diterapkan oleh suatu entitas pelaporan. Dan yang terakhir, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperoleh untuk memahami laporan keuangan. Lalu pada pembahasan kita yang terakhir ada pengungkapan lainnya dan tanggal efektif. Pengungkapan lainnya yaitu suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu poin A, domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi. Poin B, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Lalu yang poin C, ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Lalu yang terakhir ada tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini. Entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Yang presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dapat dimaafkan. Terima kasih, selamat pagi.